Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku Ende HKBP dari nomor 324 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, renungan harian Rabu 16 Desember 2020 dari kitab Hosea pasal 14 ayat 5 mengatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Pamalumokuma panudalion nasida, girgirma au makaholongi nasida, ai nungamobun rimasu maradopon nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tobat adalah kata serapan Arab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tobat adalah sadar dari dosa dan tidak akan mengulanginya lagi. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan agama. Menyesali perbuatannya. Sedangkan bertobat adalah menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan atau perilakunya kembali kepada Tuhan atau jalan agama yang benar. Dalam Alkitab berbahasa Ibrani Perjanjian Lama dan Alkitab berbahasa Yunani Perjanjian Baru, bertobat berarti berbalik. Berbalik ke jalan yang benar. Berbalik kepada Allah yang menyediakan pengampunan. Bertobat dalam bahasa Ibrani, syuk, membalikkan diri, memalingkan diri, berputar, berbalik kembali. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, artinya berubah di dalam, atau juga bisa diartikan secara bebas, berubah dari dalam. Orang yang bertobat bukan takut akan hukuman, bukan juga karena pengaruh lingkungan, bukan pula takut akan akibat-akibat dosa itu, bukan pula takut akan merosotnya derajatnya di mata manusia. Tetapi yang menyebabkan kepedihan hatinya ialah bahwa ia telah memedihkan hati Tuhan, bahwa ia
telah menyinggung hati Tuhan, bahwa ia telah merusak hubungannya dengan Tuhan. Pendek kata, orang yang bertobat adalah orang yang mau berdamai dengan Tuhan. Pertobatan sejati membawa kita kembali untuk melakukan apa yang benar, untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengenali dosa-dosa kita dan merasa menyesal dan mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, disertai hati yang remuk. Pertobatan yang mengubah pikiran dan hati kita, hasilnya adalah kesembuhan, kelegaan, dan kebahagiaan. Untuk pertobatan seperti ini, air mata memang menetes di bagian luar, namun membasuh bersih bagian dalam. Hosea artinya keselamatan. Ia adalah nabi yang dipanggil melayani Tuhan pada abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria, yang diperintah oleh Raja Yerobeam II. Secara politik dan ekonomi, keadaan Israel Utara sangat baik, namun keadilan sama sekali tidak terlaksana. Orang kaya menindas orang miskin. Bahkan di pengadilan, si kaya atau orang penting akan dengan mudah menyogok pejabat untuk menindas kaum miskin. Kerajaan Israel Utara sudah sangat murtad. Mereka menyembah ilah-ilah yang menjijikkan dan melupakan Tuhan. Yerobeam sendiri beribadah kepada anak lembu emas, dan dalam kondisi seperti itu, Allah mengutus hambanya Hosea untuk memperingatkan bangsa itu agar berbalik kepada Tuhan. Pada awal pelayanan Hosea, Tuhan menyuruhnya mengawini seorang pelacur bernama Gomer. Perkawinannya itu melambangkan hubungan antara kasih Allah dan umat Israel yang murtad. Hosea yang senantiasa mengasihi Gomer melambangkan Allah yang senantiasa mengasihi umat Israel, sekalipun mereka meninggalkannya dengan menyembah banyak ilah lain. Gomer, sang pelacur yang telah menjadi istri Hosea, melambangkan umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Perkawinan Hosea, nabi Allah tersebut, memang aneh. Sesungguhnya ia sedang menegur kekerasan hati umat Israel. Mereka semestinya bertanya-tanya, mengapa Hosea yang saleh itu, yang selama ini jelas menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan, secara tiba-tiba mengawini seorang perempuan sundal. Walaupun umat Israel dinyatakan telah murtad, tetapi sejak awal panggilan Hosea, Allah telah menjanjikan pemulihan. Janji pemulihan itu disampaikan di dalam nama-nama keluarga Hosea. Anak yang pertama bernama Jisreel. Anak yang kedua bernama Lo-ruhama.
artinya tidak disayangi. Anak yang ketiga bernama Lo-Ami, yang artinya bukan umatku. Kedua anak terakhir itu bukan anak-anak Hosea, melainkan hasil dari persundalan Gomer. Perkawinan Hosea serta nama anak-anaknya itu memiliki arti simbolis yang melambangkan kasih Allah kepada umat Israel yang murtad. Namun, perlambangan tersebut adalah merupakan sebuah adegan hidup yang nyata. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan bagi umat Israel berlaku juga bagi keluarga Hosea. Kalau pada mulanya kedua anak itu tidak disayangi, Lo-Ruhama, dan bukan umat Allah, Lo-Ami, karena mereka merupakan anak-anak sundal. Hosea pasal 1 ayat 2, Hosea pasal 2 ayat 3. Pada akhirnya Lo-Ruhama tidak disayangi dan Lo-Ami, tidak umatku, akan menjadi Ruhama, disayangi, dan akan menjadi Ami, umatku. Itu terjadi karena anugerah Tuhan yang mengaruniakan pertobatan kepada kedua anak itu. Gomer juga akan dipulihkan setelah lebih dahulu dibeli dari perbudakan oleh Hosea. Hosea pasal 3 ayat 1. Gomer pada akhirnya menyadari bahwa hanya Hosealah yang sungguh-sungguh mengasihinya. Hosea pasal 2 ayat 6. Saudara-saudara, pertobatan adalah karya ilahi. Allah menyembuhkan ketidakmampuan rohani manusia, membangkitkannya dari kematian, melahirkannya kembali, membuka hatinya, membuka dan mencelikkan matanya yang buta, memberinya pengertian. Demikian Allah lebih dahulu bekerja dalam diri manusia menuju pertobatan itu. Tuhan menantikan kita dengan sabar, dengan kasih, serta bujukan agar kita bertobat dari keberdosaan kita, karena Dia ingin menyembuhkan kita. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia menderita untuk membayar hukuman bagi dosa-dosa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kudus, Bapa kami yang di surga, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, jemaat-Mu yang telah Engkau panggil dan Engkau tebus menjadi milik-Mu. Jaga dan peliharalah tubuh dan jiwa kami, supaya kami hidup dalam damai dan setia mengikut-Mu di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 324 ayat 3. Engkau yang mengasihi
dan kebutuhan hidupku. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.